Sekarang kita belajar logaritma ya. Logaritma ya. Nah, logaritma ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat ya. Jadi waktu SMP kalau udah bisa bentuk pangkat, artinya logaritma itu harusnya udah bisa ya. Ini adalah kelas 1 SMA ya. Kelas 1 SMA. Nah, di sini logaritma itu nanti disingkat dengan log. Ya. Jadi bentuk umumnya ya. Bentuk umum ya. Itu dia A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N ya. Nah, ini dia. Inilah bentuk dari dasarnya itu ya. Jadi kalau A log X sama dengan N, X sama dengan A pangkat N ya. Jadi A-nya itu di sini ya. Nah, itu dia. Dibaca itu basis ya. Nah, itu keterangannya A itu adalah basis ya. Basis dengan syarat, ini harus tahu syarat A besar 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian X-nya itu kita sebut sebagai numerus ya. Numerus ya. Syarat X harus besar dari 0 ya. Nah, itu dia. Dan N itu adalah hasil ya. Hasil. Nah, di sini pada dasarnya harus sudah bisa mengenai bentuk pangkat ya. Nah, itu bentuk pangkat itu kalau tahun lalu itu masih di kelas 3 SMP, sekarang dia di kelas 2 SMP ya. Bentuk pangkat ya. Nah, atau nama lainnya yang ini adalah eksponen. Eksponen ya. Jadi kalau ada bilang eksponen bentuk pangkat itu sama ya. Nah, dari sini contoh tentukan nilai dari 2 log 8 ya. 2 log 8 itu berapa sih ya? Nah, ini 2 log 8 berapa ya? Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, jadi 2 log 8 itu misalkan N ya. Jadi dalam arti kita nanti mencari N-nya itu berapa ya. Nah, itu dia. Nah, jadi sesuai dengan sifat yang ini tadi, A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Nah, yang ini sebagai A-nya, ini sebagai X-nya, ini sebagai N-nya. Jadi X sama dengan A pangkat N ya kan. Nah, X itu 8 sama dengan A itu 2 pangkat N ya. Nah, sehingga dari situ 8 itu kan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Nah, di bentuk pangkat kalau ininya sama berarti atasnya sama, berarti 3 sama dengan N ya. Jadi artinya N yang kita cari ini, jadi N-nya itu 3, artinya 2 log 8 itu ya hasilnya 3 ya. Nah, ini jawabannya. Nah, itu dia. Nah, dari sini nanti itu contoh soal 1 ya. Contoh soal 1, contoh soal 2. Tentukan batas X supaya 2
log X kuadrat kurang X kurang 1 dapat diselesaikan ya. Nah ini. Nah dari sini kita tahu tadi bahwa dari situ udah kelihatan ya, kita jawab. Nah berarti A-nya situ 2 ya. Nah ini udah memenuhi syarat ya, A-nya besar 0 benar, kemudian A tidak sama dengan 1 benar ya. Ini tadi ada syaratnya ya. Ini. Nah sehingga pernyataan ini udah benar. Nah supaya dapat diselesaikan numerusnya tadi syaratnya apa? Harus lebih besar dari 0. Jadi numerusnya itu kan X kurang 1 lebih besar dari 0. Berarti X pindah ya, lebih besar dari 1. Jadi syaratnya supaya logaritma itu dapat diselesaikan, X-nya harus lebih besar dari 1. Jadi kalau X-nya lebih kecil dari 1, dia tidak ada penyelesaian ya. Jadi supaya ada penyelesaian berarti X-nya besar 1. Jadi kalau ditanya supaya tidak ada penyelesaiannya berarti X-nya kecil sama dengan 1 ya. Nah itu dia. Nah di sini kita ambil yang sederhana dulu ya. Nanti itu bisa aja berhubungan dengan persamaan kuadrat dan bentuk-bentuk fungsi yang lain ya. Ini karena ini masih di kelas 1 mungkin akan dihubungkan ke persamaan kuadrat ya. Karena di SMP itu udah belajar persamaan kuadrat ya. Nah kemudian dari sini kita mendapatkan sifat-sifat dari logaritma ya. Sifat-sifat logaritma ya. Sifat-sifat logaritma ya. Nah, 1 ya. A log 1 itu sama dengan 0 ya. A log 1 sama dengan 0 ya. Jadi misalkan di sini 10 log 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita ingat ya, kalau di sini ditulis 10 itu bisa kita tulis log aja ya. Log 1 sama dengan 0. Jadi kalau dia 10A nya itu basisnya berarti nggak perlu ditulis ya. Jadi kalau basis sama dengan 10 tidak perlu ditulis ya. Nah itu diingat ya. Nah sifat yang kedua adalah A log X ditambah A log Y ini sama dengan A log X kali Y ya. Nah ini nanti bisa kita buktikan ya dari bentuk pangkat ya. Nah itu dia. Nah sifat yang ketiga adalah A log X dikurang A log Y ini sama dengan A log X per Y ya. Ini per ya. Nah ini per Y. X per Y ya. Nah itu dia. Nah sifat yang keempat adalah A log X pangkat N ini sama dengan A log X dikali N ya. Nah ini, jadi ininya itu turun ke sini ya, cara ingatnya gitu. Nah itu dia. Nah kemudian yang kelima itu A log X ini sama dengan log X per C log A ya. Nah itu dia. Jadi bisa kita ubah seperti ini ya. Di penerapan sifat-sifat dari logaritma itu ya. Nah inilah sifat dari 5 sifat logaritma yang harus kalian ingat ya. Harus diingat dan dihafal, kalau bisa dibuktikan ya. Nanti kalau ada kesempatan akan kita buktikan ya. Nah itu dia. Demikianlah dulu mengenai logaritma bagian yang pertama ya. Nanti akan ada bagian yang kedua yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu adalah
berkaitan dengan fungsi eksponen, fungsi pangkat ya. Kalau di SMP dipelajari bentuk pangkat aja, nanti akan kita di bagian yang kedua itu ada fungsi eksponen, yaitu menggambar grafik, dan fungsi logaritma menggambar grafik juga. Nanti akan kita pelajari soal-soal yang berhubungan dengan logaritma ya. Oke, demikian dan terima kasih. Oke, ini kita hapus, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal ya. Bagaimana dengan contoh soal itu ya? Ini saya hapus dulu ya. Nah, contoh soal ya. Contoh soal ya. Yang namanya matematika itu harus banyak latihan soal ya. Latihan soal, mungkin udah hafal rumusnya tapi kurang latihan soal, sama aja jadi kagok nanti pas ujian ya. Jadi harus banyak latihan soal, banyak bertanya ya. Nah, ini dia. Nah, contoh soal 2 log x kuadrat kurang 1 ditambah 2 log 1 per x kurang 1 sama dengan 2 ya. Tentukan nilai x ya. Nah, itu dia. Nah, di sini ininya ini udah sama ya, udah sama. Berarti kita ambil tadi sifatnya, kalau sama berarti ini dikali ya. Berarti ini kita jawab ya. Jawab berarti ini 2 log x kuadrat kurang 1 dikali 1 per x kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Faktorkan itu mengenai pelajaran kelas 1 SMP ya. Berarti ini 2 log x kurang 1 x tambah 1 per yang ini x kurang 1 sama dengan 2 ya. Nah, ini kita coret nih ya. Berarti 2 log x tambah 1 sama dengan 2 ya. Kemudian kita kembali ke sifatnya yang tadi. Nah, ini sama dengan ini pangkat ini ya kan. Berarti x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi x tambah 1 sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 3 ya. Jadi jawabannya x sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita lihat syarat numerus harus lebih besar dari 0. Kita akan periksa apakah ada jawabannya ya. Jadi syarat numerusnya ini harus lebih besar, ini harus lebih besar dari 0 ya. Berarti syarat numerus itu selalu kerjakan. Syarat numerus itu harus selalu kalian bikin ya. Karena kadang dia menjebaknya di situ. Berarti x tambah 1 harus lebih besar dari 0. Nah, x-nya itu harus lebih besar dari min 1. Nah, ternyata x sama dengan 3 itu lebih besar dari min 1. Berarti kita jawablah himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Jadi inilah jawabannya ya. Nah, kalau dia esai biasanya akan dinilai guru langkah-langkahnya ya. Apakah langkah-langkah kalian itu sudah
tepat atau ada yang kurang. Semakin lengkap akan semakin bagus nilainya ya. Nah, ini dia. Jadi di sini kelihatan sekali aljabar yang SMP itu jangan pernah lupa ya. Karena ini adalah bentuk aljabar. Sempat kalian nggak lupa aljabar, ini pasti susah ya. Pasti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke. Itu contoh soal yang kedua ya. Yang ketiga kita kembali ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini ya. Tiga log x kuadrat kurang y kuadrat dikurang 3 log x tambah y sama dengan 1 ya. Kemudian 2x ditambah 3y sama dengan 5 ya. Tentukan 5x ditambah y sama dengan berapa ya. Oke, ini soalnya adalah digabung dengan sifat logaritma dan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu pelajaran SMP kelas 2 ya. Nah, di sini kita jawab ya. Kita jawab. Nah, ini sesuai dengan sifat tadi. Kalau ini kurang, ininya udah sama ya. Berarti itu bisa 3 log x kuadrat kurang y kuadrat per x tambah y ya. Jadi per ya. Ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian ini 3 log ini x kurang y, x tambah y, pemaktoran ya, kelas 1 SMP, ini x tambah y. Coret-coret ya, ini sama dengan 1. Berarti kita kembali ke sifat dasar ya. Berarti x kurang y sama dengan 3 pangkat 1. Jadi x kurang y sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan pertama ya. Nah, ini tadi kita ambillah ini persamaan kedua ya. Kemudian 2x ditambah 3y sama dengan 5. Ini persamaan kedua. Nah, kemudian ini kita eliminasi supaya dia ada yang sama, berarti ini kali 2 ya. Kali 2 berarti 2x dikurang 2y sama dengan 6 ya. Ini 2x tambah 3y sama dengan 5 ya. Nah, ini saya kurangkan nih. 2x kurang 2x habis. Min 2y kurang 3y min 5y. Sama dengan 6 kurang 5, 1 ya. Jadi di sini y-nya min 1/5 ya. Jadi y-nya ketemu sama dengan min 1/5 ya. Nah, kemudian mencari x-nya ya masukkan ke sini ini ya, ke sini. Jadi x ditambah 1/5 sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 3 kurang 1/5 ya. Berarti sama dengan 14/5 ya. Jadi nilai 5x tambah y adalah 5 kali 14/5 ditambah min 1/5 ya. Ini coret ya. Nah, ini jadi 14 dikurang 1/5 adalah 69/5. Jadi jawabannya 69/5 ya. Nah, ini kecepatan untuk berhitung itu udah dimulai dari SD atau SMP ya. Nah, itu dia. Jadi berhitung di luar kepala harus dibiasakan dari SD ya. Kalau SD-nya kuat, SMP-nya kuat, pasti SMA-nya bisa ya. Oke, inilah bagian dari logaritma bagian pertama ya. Nanti di bagian kedua kita pelajari fungsi eksponen dan fungsi logaritma ya. Oke, sekian dulu dan selamat malam.